Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang pertama, yakni bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Oke, untuk yang selanjutnya adalah bentuk akar. Jadi di dalam matematika untuk pelajaran pertama ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut di modul yang sudah kalian punya. Itu di pelajaran matematika di bab 1 itu kita membahas tentang satu bentuk pangkat, yang kedua adalah bentuk akar, dan yang ketiga nanti adalah logaritma. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu bentuk akar. Ini masih lanjutan dalam pelajaran yang satu. Bentuk akar yang pertama adalah pengertian bentuk akar. A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan, B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional yang dinyatakan dalam tanda akar dinamakan bentuk akar. Oke, kemudian contoh akar 16 bukan bentuk akar karena akar 16 sama dengan 4. Akar 3 adalah bentuk akar. Belum lebih lanjut, ini ada hubungan ya antara bentuk pangkat dengan bentuk akar. Begitu juga dengan logaritma, itu nanti saling berkesinambungan ya. Saling berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Ada beberapa sifat nanti yang harus kita pahami dalam menyelesaikan bentuk akar. Yang pertama di sini adalah bentuk umumnya akar P dikali akar Q itu bisa kita gabungkan menjadi akar P dikali Q. Nah, ini ada contoh untuk yang A, akar 27. Akar 27 itu kita dapatkan akar 9 dikali akar 3. Nah, sehingga sama dengan akar 9 dikali akar 3. Akar 9 sendiri mempunyai penyelesaian yakni 3. Sehingga 3 dikali dengan akar 3 mempunyai hasil akhir 3 akar 3. Yang selanjutnya yang B, akar 96. Akar 96 itu penyederhanaannya menjadi akar 16 dikali dengan 6 sama dengan kita pisah akar 16 dikali dengan akar 6. Jadikan dua bagian akar. Sehingga akar 16 itu mempunyai penyelesaian 4. Kemudian akar 6 sendiri karena dia bilangan irasional maka tidak bisa, sehingga menjadi 4 akar 16. Yang perlu diketahui dalam bab ini adalah untuk memecah bentuk akar, salah satunya harus bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Nah, 16 itu adalah hasil dari 4 pangkat 2. Maka sehingga jika 16 diakarkan menjadi 4 dan seterusnya. Oke. Yang selanjutnya adalah operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini ada sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama adalah A akar C ditambah dengan B akar C. Itu bisa kita gabungkan menjadi A plus B akar C. Perlu diketahui jika nilai di dalam akar ini tidak sama maka tidak bisa kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, akar A akar C dikurangi B akar C itu menjadi A min B akar C. Kemudian setelah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ada juga perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, di sini mempunyai sifat akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B. Kemudian A akar C dikali B akar D itu sama dengan AB dikali akar CD. Kemudian yang ketiga, ada akar A dibagi dengan akar B itu sama dengan akar A per B. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah akar A dalam kurung akar B kali akar C itu sama dengan
akar A dikali akar B dikali akar C, sehingga menjadi akar A, B, C. Nah, kemudian di sini yang kelima, akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi dalam bentuk akar, kalau nilai di dalam akarnya itu sama, sifat yang kelima ini akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar itu hasilnya tanpa akar. Contoh nanti kita bahas lebih lanjut, mungkin akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 3, dan seterusnya. Sifat yang keenam, akar A dalam kurung akar B ditambah akar C itu menjadi akar AB ditambah dengan akar AC. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bentuk akar A plus B plus minus 2 akar AB. Nah, ini nanti untuk pengertian yang lebih lanjut atau ingin menambah lebih dalam lagi, bisa dibuka di modul yang sudah dibagikan. Begitu juga dengan latihan-latihan soal tentang bentuk pangkat, kemudian tentang bentuk akar dan juga logaritma. Itu nanti bisa dicoba di buku modul yang sudah dibagikan dari PKBM Sanggar Belajar Yalati. Untuk yang keempat, merasionalkan penyebut pecahan yang memuat bentuk akar. Jadi yang pertama ini adalah pecahan berbentuk akar B. Nanti ada juga bentuk umum yang lain berbentuk akar A, dan selanjutnya itu hanya simbol saja. Artinya B itu bisa digantikan dengan variabel yang lain, atau bisa digantikan dengan huruf-huruf yang lain. Variabel itu sifatnya berarti masih terbuka, bisa diganti dengan apapun. Contoh 2 per akar 3. 2 per akar 3, solusi untuk menyelesaikan pecahan berbentuk akar B ini adalah kalikan dengan penyebut itu sendiri, sehingga 2 per akar 3 mempunyai solusi 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 2 dikali akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Sesuai dengan sifat yang kelima tadi, di awal sudah dijelaskan bahwasanya jika ada bentuk akar yang dikalikan dengan nilai yang sama, maka hasilnya itu adalah bilangan itu tanpa akar. Kalau tidak salah, di sifat yang kelima tadi adalah akar A dikali akar A itu sama dengan A. Maka di sini dibuktikan dengan akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Oke, untuk yang B adalah penyebut berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Nah, di sini ada sifatnya, yaitu C per A plus akar B itu sama dengan C per A plus akar B dikali dengan A min akar B per A min akar B. Nah, di sini dalam merasionalkan penyebut pecahan yang memuat bentuk akar, untuk yang B ini adalah dikalikan dengan sekawannya. Kalau penyebutnya itu berupa penjumlahan, maka solusinya nanti adalah dikalikan dengan bentuk sekawannya penjumlahan, yakni menjadi pengurangan. Kalau penyebutnya bentuknya adalah pengurangan, maka solusinya nanti adalah dikalikan dengan bentuk penjumlahan. Nah, seperti itu untuk penyebut berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Untuk yang selanjutnya, ini untuk yang C ini adalah kebalikan dari sifat yang B. Kalau yang B tadi adalah A akar B, kemudian di sini A akar A plus akar B atau akar A min akar B. Ini cara menyelesaikannya juga sama, ya. Sama, artinya penyebut, kalau penyebutnya itu operasinya penjumlahan, maka nanti solusi untuk menyelesaikannya adalah dikalikan dengan sekawannya, yaitu dikali dengan
negatif. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan berikut. Untuk yang A, 2 per akar 5 dikurangi akar 3. Kemudian yang B, akar 2 dibagi dengan 2 akar 5 ditambah akar 2. Jawab. Untuk yang A, nah di sini untuk yang A penyebutnya adalah operasi pengurangan. Maka di situ akan diselesaikan dengan lawannya pengurangan, yaitu penjumlahan. Sehingga menjadi 2 per akar 5 dikurangi akar 3 dikali dengan lawannya pengurangan, yakni penjumlahan. Di akar 5 ditambah dengan akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Sehingga hasilnya 2 dalam kurung 5 akar 5 ditambah akar 3 per 5 dikurangi 3. Nah, 5 dikurangi 3 ini akar 5 dikali akar 5 operasinya. Kalau dulu disebut dengan operasi SCTV ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kalau ada tatap muka akan saya bisikkan bagaimana operasi SCTV itu. Sehingga di sini mendapatkan hasil akar 5 ditambah dengan akar 3. Oke, next. Untuk penyelesaian yang poin B, akar 2 dibagi dengan 2 akar 5 ditambah dengan akar 2. Nah, ini kebalikan. Kalau yang A tadi itu adalah penyebutnya berbentuk pengurangan, sekarang yang B penyebutnya berbentuk penjumlahan. Maka lawan dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Sehingga di sini didapatkan akar 2 dalam kurung 2 akar 5 dikurangi akar 2 dibagi dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 2 akar 10 dikurangi 2 per 18 sama dengan akar 10 dikurang 1 per 9. Yang selanjutnya adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan berbentuk A pangkat per N atau 1 per N. A pangkat 1 per N itu sama dengan akar A dengan indeks N. Nah, ini kembali lagi ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi bentuk pangkat kemudian dirubah menjadi ke bentuk akar. Bisa. Pangkat pecahan berbentuk A pangkat M per N. Nah, di sini bisa menjadi bentuk akar menjadi akar A pangkat M dengan indeks N. Nah, penyebut itu menjadi indeksnya dalam bentuk akar. Oke, untuk yang ketiga operasi aljabar bilangan berpangkat pecahan. Nah, sini pangkat pecahan